warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Duyani. Saya dari semester 5 pagi jurusan PGSD. Saya ber-PLP di SD Swasta Nasional yang beralamat Jalan Besar Pantai Labu, Dusun Banjarnegoro A, Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Yuk ikutin saya. Pertama, kita menjumpai 18 pendidikan karakter dan budaya bangsa. Bisa dilihat ya. Oke, yuk selanjutnya. Kita menjumpai juga bendera Sang Merah Putih yang biasanya sebelum situasi pandemi digunakan untuk upacara bendera setiap hari Senin. Oke, bisa kita lihat yuk. Kita menjumpai ruang kelas yang pertama. Yang kedua, kita juga menjumpai pepohonan, bunga-bunga, ada juga wastafel, cuci tangan, dan kita menjumpai ruang kelas lagi ya. Ini ada juga ruang kelas ya. Nah, yang lebih istimewanya sini. Nah, ini ada ruang kelas khusus untuk orang Cina yang dimana mereka belajar Mandarin. Karena di sekolah SD Swasta Nasional ini terdapat orang Cina atau yang beragama Buddha. Nih, bisa dilihat ya suasana ruangnya. Oke, selanjutnya yuk saya tunjukkan lagi. Beginilah suasana atau kondisi toilet yang ada di SD Swasta Nasional ini. Nah, kita menjumpai ruangan kelas lagi ya, bisa kita lihat bersama. Ini ada ruang kelas lagi. Ini ada tempat sampah. Ini ada ruang kelas lagi. Dan itu ada ruang kelas lagi. Nah. Kenapa di sekolah SD Swasta Nasional Beringin ini banyak pepohonan dan banyak bunga-bunga? Karena pepohonan dan bunga-bunga ini mempercantik suasana yang ada di sekolah SD Swasta Nasional Beringin ini dan membuat siswanya nyaman untuk belajar.
Beginilah suasana yang ada di gerbang kedua sekolah SD swasta nasional Beringin ini. Yang pertama ada gogbin, bunga anggrek ya, bisa kita lihat. Oke. Tuh. Yang kedua ada poster tentang sekolah ramah anak. Ini ada visi misi sekolah yang ada di SD swasta nasional ini. Terdapat ada ruang kelas lagi. Nah, di sekolah ini juga ada identitas SD swasta nasional. Ini bisa kita lihat. Selain itu ada bendera Sang Merah Putih. Dan ada juga gerakan pramuka SD swasta nasional ini. Tuh, ruang kelasnya ada lagi. Itu ruangan guru ya, kantor guru. Nah, di sebelah sini ada toilet. Ada tempat sampah juga ya. Oke, bisa kita lihat. Itu ada ruangan kepala sekolah. Ini ada ruangan tata usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Duyani. Saya dari 5C Pagi PGSD. Saya di sini akan mewawancarai kepala sekolah di SD swasta nasional, yang dimana sekolah ini tempat saya PLP yang kedua. Oke Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak nantinya. Jadi Pak, saya ingin bertanya, menurut pandangan Bapak, bagaimana mengenai kurikulum 2013 yang sekarang digunakan? Kurikulum 2013 yang sekarang digunakan sangat bagus, yaitu bersifat K13 ya kan, yang mana anak-anak ya aktif belajar dan guru aktif kreatif. Selain itu Pak, ada lagi? Di dalam kurikulum 13 ini target pembelajaran itu anak itu dia tuntas. Kedua, dia unsur dalam pembelajaran dia belajar dengan bebas gitu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Apa yang Bapak lakukan apabila salah satu seorang guru tidak menerapkan perangkat pembelajaran di kurikulum 2013? Nah, kalau salah seorang guru tidak menggunakan perangkat pembelajaran, bahwa saya itu memanggil dia dan mengingatkan kembali supaya melengkapi perangkat pembelajaran. Sebab di K13 itu dia itu guru itu harus kreatif dengan menggunakan alat peraga. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak untuk menilai kinerja guru di sekolah SD swasta ini? Kinerja kita menilai guru itu salah satu, yang pertama tepat waktu, kedua pelaksanaan disiplin, ketiga keadministrasiannya, keempat dalam pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, menurut pendapat Bapak, apakah media pembelajaran itu penting? Paling utama yang diharapkan kita lakukan belajar itu adalah media. Itu yang paling utama, sebab tanpa media anak-anak tadi tidak spontanis, tidak mudah tangkap. Bagaimana Bapak melengkapi media pembelajaran yang diinginkan oleh guru? Media pembelajaran yang diinginkan guru itu harus menggunakan alat-alat yang tidak terpakai lagi. Ya, kedua, kalau dia itu tidak mampu lagi menggunakan alat-alat yang tidak terpakai, kita secara otomatis memberikan anggaran untuk melengkapi media. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Bapak untuk mencapai tujuan pembelajaran pada guru dan siswa di sekolah swasta ini? Mencapai tujuan pembelajaran terhadap siswa dengan guru, yang utama kita itu tingkatkan kedisiplinan dan pelayanan guru. Yang kedua,
yaitu kedisiplinan siswa dan daya tarik mengajar. Oke, terima kasih Pak. Demikianlah wawancara saya dengan kepala sekolah mengenai perangkat pembelajaran yang ada di sekolah SD swasta nasional ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Duyani. Saya dari 5C Pagi PGSD. Saya ber-PLP 2 di SD swasta nasional. Saya akan mewawancarai guru pamong saya sekaligus menjadi guru wali kelas. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Saya permisi ingin mewawancarai Ibu mengenai perangkat pembelajaran di SD ini. Bu, langsung saja ya pertanyaannya. Menurut pendapat Ibu, bagaimana perangkat pembelajaran di kurikulum 2013 ini? Perangkat kurikulum di kurikulum 13 ini sangat mendukung dalam pelajaran. Sangat mendukung sekali ya. Seberapa penting perangkat pembelajaran bagi Ibu? Kalau nilai seberapa pentingnya itu sangat penting. Karena dalam pembelajaran perangkat-perangkat yang dibutuhkan terutama perangkat itu silabus, ya, MPP, itu jelas sangat mendukung dalam pembelajaran. Bagaimana cara kita mengajar anak-anak sudah ada pedoman kita di perangkat tadi. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan kedua, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan pada saat proses belajar mengajar? Tergantung materi yang kita ajarkan, metode model saintifik atau lainnya sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat atau waktu tersebut. Apakah model pembelajaran yang Ibu gunakan berpengaruh pada siswa? Itu jelas berpengaruh. Itu jelas sekali berpengaruh. Karena dengan model yang kita gunakan itu jelas mendukung pembelajaran tersebut. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menerapkan metode pembelajaran? Metode yang kita gunakan yaitu tadi sesuai yang Ibu jawab pertanyaan tadi yang pertama, ya harus sesuai dengan metode yang materi yang kita ajarkan pada saat itu. Misalnya metode pembelajaran yang kita ajarkan, misalnya metode pada saat praktek, kita harus ajak anak-anak di lapangan, misalnya praktek di lapangan itu harus kita ajak anak-anak di lapangan sesuai dengan apa yang dipraktekkan pada saat itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menerapkan media pembelajaran? Ya, sebelum kita mengajar, media itu harus sudah kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya media yang kita butuhkan, misalnya pada saat materi terutama untuk di kelas 1, namanya juga anak kelas 1 masih belajar membaca, mengenal huruf. Kita harus siapkan dulu huruf-huruf yang akan kita sampaikan kepada anak. Itu jelas sangat mendukung ya, terutama sekali namanya apalagi kelas 1. Itu media harus ada. Ini nama misalnya, ini bentuk apa nih Ibu? Seperti ini ya. Ini harus ada, medianya harus ada langsung. Misalnya ini bentuk tabung. Nah, ini juga bentuk tabung. Ini bentuk tabung seperti itu. Itu salah satu contoh media yang mendukung pada saat materi pembelajaran tersebut. Itu penting sekali. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Ibu, apakah evaluasi itu penting? Sangat penting. Dari evaluasi tersebut kita tahu siswa yang mampu dan siswa yang tidak mampu, siswa yang berhasil atau tidak berhasil. Jadi dari evaluasi tersebut kita dapat mengkoreksi diri kita sendiri, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran kepada anak-anak, apakah kita masih kurang. Nah, seperti itu kita bisa tahu dari evaluasi tersebut. Jadi bagaimana cara Ibu evaluasi kepada siswa? Evaluasi kepada siswa bisa melalui tes tertulis, bisa melalui lisan.
Kalau tes tertulisnya itu seperti apa ya? Nah, contohnya ujian. Pada saat ini kita kan kebetulan pada masa ini kita kan lagi ujian. Nah, ujian semester 1 ya dengan berbentuk seperti ini. Ya. Kalau secara lisan, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari keseharian kita. Dari situ kita bisa tahu anak yang tanggap dan anak yang tidak tanggap. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Demikianlah wawancara saya dengan Guru Pamong sekaligus Guru Wali Kelas. Apabila terdapat kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa kita lihat di sini ada himbauan percepatan penanganan COVID-19 yang dimana di sekolah ini juga sudah mengikuti protokol kesehatan yang menggunakan 3M. Yang pertama, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker seperti saya. Demikianlah video yang bisa saya tampilkan tentang situasi dan kondisi yang ada di sekolah SD swasta nasional Beringin ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.